Oke, kita akan membahas dari halaman 6 buku kelas 8 semester 2 SMP tekanan hidrostatis. Sebelum kita ke percobaan yang halaman 7, kita harus membayangkan dulu tekanan hidrostatis itu yang seperti apa. Kalian pernah dong berenang? Kalian tuh kalau misalkan setelah berenang, biasanya tuh telinga kalian kerasa pengang, dan kalau ngedenger suara tuh lebih kecil gitu, dan kalau kepala di kayak dung kayak gini tuh nggak enak gitu rasanya kalau misalkan habis berenang. Apalagi kalau misalkan kalian tuh sama teman-teman nih hura-hura gitu ya ke kolam berenang terus loncat bareng-bareng kayak gitu, itu resikonya lebih tinggi untuk terjadi pengangan tersebut. Apa yang menyebabkan ini terjadi? Sebelum ke penjelasannya, di buku ini halaman 9 itu dikatakan bahwa manusia itu mampu menyelam hingga kedalaman kurang lebih 20 meter. Hal ini dikarenakan paru-paru manusia tidak dapat menahan tekanan yang lebih besar dari 24.000 Pascal. Oke? Dari hal ini berarti kan dia dipengaruhi oleh tekanan nih. So, apa yang menyebabkan pengangan tersebut terjadi? Hal ini terjadi karena adanya perubahan tekanan yang sangat cepat gitu antara tekanan di permukaan air sama di dalam air. Iya nggak sih? Iya dong. Jadi di telinga kita itu ada saluran telinga atau tuba Eustachius. Nah, di sini saluran telinga itu berfungsi untuk mengatur tekanan. Dia itu berusaha untuk menyeimbangkan atau menyamakan tekanan di dalam telinga dan di luar. Karena ada perubahan tekanan yang sangat cepat ketika kita meloncat ke air dan berenang ke dasar kolam berenang itu, maka seharusnya tuba Eustachius atau saluran telinga ini mengatur keseimbangan tekanan. Pada peristiwa ini dia tidak dapat melakukan fungsinya dengan baik, sehingga gendang timpani atau gendang telinga kita itu tertekan. Inilah yang mengakibatkan telinga kita itu terasa pengang dan kepala kita itu gak enak aja gitu ya keadaannya setelah berenang. Maka dapat disimpulkan bahwa tekanan di dasar kolam renang itu lebih besar daripada tekanan yang ada di atas permukaan kolam renang. Kita juga dapat berpikir bahwa ternyata semakin dalam zat cair maka semakin besar tekanannya. Tapi nggak percaya. Oke, dibuktiin di percobaan yang ada di halaman 7. Cara kerjanya langsung aja simak penjelasan berikut. Jadi ini adalah set alat percobaan yang ada di halaman 7 ya. Jadi yang harus kita lakukan adalah di sini mengisi gelas kimia dengan air dan memasukkan corong yang telah diset ke dalam gelas kimia. Kemudian mengubah-ubah kedalaman corong yang terdapat pada gelas kimia sesuai dengan data kedalaman yang ada pada tabel. Langsung aku kasih tahu aja, tujuan dari mengubah kedalaman ini adalah untuk menunjukkan bahwa kedalaman zat cair mempengaruhi tekanan hidrostatis. Selanjutnya adalah mengulangi langkah percobaan tersebut dengan menggantikan air dalam gas kimia dengan minyak kelapa atau minyak goreng. Hal ini bertujuan untuk memperlihatkan pengaruh massa jenis zat cair terhadap tekanan. Data menunjukkan bahwa semakin besar kedalaman zat cair, maka semakin besar tekanan. Begitu pula dengan massa jenis zat cair. Semakin besar massa jenis zat cair, maka semakin besar pula tekanan yang dihasilkan. Dapat disimpulkan dari percobaan ini bahwa kedalaman zat cair dan massa jenis zat cair itu dapat mempengaruhi tekanan yang dihasilkan oleh zat cair. Ini disebut tekanan hidrostatis. Jadi itu ya yang disebut tekanan hidrostatis. Nah, jadi kebukti dong tadi bahwa kesimpulan yang kita ambil tadi, semakin dalam kita ke permukaan kolam renang itu berarti bakal semakin besar tekanannya. Oh ya, yang belum tahu massa jenis zat cair. Jadi setiap benda itu memiliki massa jenis zatnya. Nah, air memiliki massa jenis zatnya, minyak memiliki massa jenis zatnya. Jadi massa jenis zat itu, sebelum kita menurunkan rumus, alangkah baiknya kita lebih memahami lagi contoh-contoh gitu ya. Contoh lain selain yang telinga itu bendungan. Dia itu kan bendungan berarti fungsinya itu membendung sesuatu, membendung air ya. Jadi nih ya, aku bakal kasih lihat nih gambarnya. Bagian yang atasnya sama bagian bawah itu
beda kan, bagian bawahnya itu dibuat lebih tebal gitu. Kenapa? Itu tadi karena tekanan hidrostatis. Paham nggak? Jadi kan tadi kita telah menyimpulkan bahwa semakin dalam maka semakin besar tekanan zat cair. Maka ketika di dasar bendungan itu, di dasar air di bendungan itu, tekanannya itu kan semakin besar, maka dia itu bakal semakin merusak itu. Makanya bendungan itu dibuat seperti itu. Bagian bawahnya itu untuk menanggulangi resiko kerusakan, maka dibuatlah lebih tebal daripada bagian atasnya. Oke, contoh lain itu adalah kapal selam. Sebenarnya ada di halaman 10 nih. Yuk baca yuk. Kita bareng-bareng baca di paragraf kedua sini. Oke. Salah satu bahan yang tahan terhadap tekanan hidrostatis air laut yang sangat besar adalah baja. Dari buku ini dikatakan bahwa baja itu memiliki massa jenis zat lebih besar daripada massa jenis zat cair. Tapi kan biasanya itu kalau misalkan yang lebih berat tuh bakal gampang tenggelam. Terus kenapa baja ini nggak tenggelam gitu? Kenapa kapal selam itu nggak tenggelam? Nah, ini dia. Ini aku tampilin videonya ya. Hukum Archimedes menyatakan bahwa zat cair akan memberikan gaya angkat terhadap suatu benda sebesar berat zat cair yang dipindahkan. Untuk lebih memahami hukum Archimedes, perhatikan contoh pertama. Sebuah benda dengan berat 5 kg terbaca 5 kg pada alat penimbang. Kita bandingkan dengan contoh kedua, benda sama dengan berat 5 kg dimasukkan ke dalam air. Pada alat penimbang terbaca lebih rendah dari 5 kg. Perbedaan ini disebabkan adanya gaya angkat yang mempengaruhi berat benda pada zat cair. Gaya angkat ini bernilai sama dengan berat zat cair yang dipindahkan. Dengan demikian, rumus Archimedes diformulasikan dengan gaya angkat atau Fa sama dengan berat zat cair yang dipindahkan atau W cair. Sehingga Fa sama dengan massa zat cair yang dipindahkan atau M cair dikalikan dengan gaya gravitasi atau G. Selain itu, Fa sama dengan massa zat cair yang dipindahkan atau Rho cair dikalikan dengan volume yang dipindahkan atau V cair dikalikan dengan G. Benda terapung jika gaya angkat lebih besar dari berat zat cair yang dipindahkan. Benda melayang jika gaya angkat seimbang dengan berat zat cair yang dipindahkan. Benda tenggelam jika gaya angkat lebih besar dari berat zat cair yang dipindahkan. Jadi kenapa kapal selam tidak terus tenggelam? Yuk baca yuk buku IPA kelas 8 semester 2 halaman 15. Terima kasih.